Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Candi Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Ya, kita hari ini akan mengeksplor ya keindahan dari situ Cangkuang dan juga Candi Cangkuang. Jadi Candi Cangkuang ini berada di tengah-tengah pulau ya, yang dikelilingi oleh oleh danau ya. Asal mula Candi Cangkuang ini sudah adalah candi yang diperkirakan dibangun di abad ke-7 sampai 8 ya. Dan pertama kali candi ini terdengar oleh seorang berkeluarga negaraan Belanda, yaitu Konderman ya. Menuliskan penelitiannya dalam buku Notulen Batavias Unestap terbitan 1893 yang menyatakan bahwa di desa Cangkuang terdapat peninggalan patung Dewa Siwa dan makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi ini sudah lama, namun candi ini diketemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh tim sejarah Leles ya, dengan peneliti Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita ya. Kemudian ditemukan kembali candi ini, kemudian mulai lakukan penelitian tahun 1966 dan pembuatan candi itu sendiri dilakukan pada tahun 1974. Jadi ini candi di situ Cangkuang ini adalah candi bercorak Hindu ya. Dan yang menariknya lagi, ketika kita memasuki area Candi Cangkuang, kita disambut dengan sebuah kampung adat yang namanya Kampung Pulo ya. Kampung Pulo ini adalah kampung peninggalan dari salah satu ulama penyebar agama Islam, yaitu Mbah Dalem Syekh Arif Muhammad. Jadi ceritanya dulu ketika zaman kerajaan Mataram ya, Syekh Arif Muhammad ini adalah salah satu panglima perang kerajaan Mataram yang ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC di Batavia. Namun pasukannya mengalami kekalahan dan Syekh Arif Muhammad ini memutuskan untuk tidak pulang ke Mataram. Kemudian beliau menetap di Cangkuang. Dan di situ pada waktu itu adalah masyarakat yang mayoritas agamanya adalah agama Hindu. Jadi menariknya adalah bahwa Syekh Arif Muhammad tidak menghancurkan budaya, tidak menghancurkan simbol-simbol candi dan lainnya, tapi yang beliau warnai adalah beliau mewarnai atau merubah akidah keyakinan agama Hindu yang dianut oleh masyarakat sekitar dengan kesantunannya, dengan akhlaknya, dengan dakwahnya, sehingga akhirnya mayoritas masyarakat Cangkuang dan sekitarnya itu menjadi Muslim ya, dengan dakwah yang dijalani oleh beliau. Jadi sangat menarik metode dakwah yang dilakukan oleh beliau. Jadi beliau tidak menghancurkan candi, tidak menghancurkan benda-benda atau simbolnya, tapi yang beliau hancurkan adalah keyakinannya, sehingga banyak orang yang dapat hidayah dan masuk Islam, sehingga Islam mewarnai wilayah Leles dan sekitarnya. Makanya di sini di samping candi ini adalah tepat di samping candi ini adalah makam atau kuburan dari Syekh Arif Muhammad. Dan Kampung Pulo itu sendiri adalah keturunan ya dari Syekh Arif Muhammad. Jadi di Kampung Pulo itu ada 6 rumah, tiga rumah berhadap-hadapan dan satu musola. Itu melambangkan keturunan beliau. Beliau mempunyai 6 orang putri dan 1 orang putra. Namun 1 orang putra meninggal ya waktu mau dihitan. Jadi tinggal 6 orang putrinya. Jadi ini sebuah tatanan kampung yang luar biasa. Bentuk rumahnya hadap-hadapan. Ini menandakan harus saling memperhatikan ya. Apabila ada keluarga yang kekurangan, ada yang sakit, harus saling memperhatikan. Dan simbol satu musola adalah tempat simbol persatuan ya. Simbol persatuan karena mereka di situ kembali bertemu 5 waktu untuk sholat berjamaah. Luar biasa. Jadi ini ketika kita berkunjung ke situ Cangkuang, jangan kita hanya melihat keindahan alamnya saja, kesejukan suasananya, tapi perlu kita pelajari sejarah. Bahkan di sini ada museum kecil, di situ ada benda-benda peninggalan Syekh Muhammad, ada kitab-kitab fikih yang ditulis dengan tangan, kemudian ada kitab khutbah Jumat yang dibuat dari kulit kayu ya, kemudian dari Al-Quran dari tulisan tangan, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk kali ini saya nggak sempat masuk ke museum ya, insya Allah kapan-kapan kita review kembali. Tapi intinya adalah bahwa wisata ke Candi Cangkuang ini
banyak yang bisa kita lakukan selain bertatafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keindahan alam yang ada di sini, juga kita bisa melihat atau merenungi atau meneladani sejarah ya, bagaimana Islam masuk ke Kecamatan Leles ini, khususnya di Kecamatan Candi Cangkuang ini, dengan damai, dengan dakwah ya, dengan tanpa kekerasan, sehingga dakwah ini mewarnai masyarakat sana, sehingga masyarakat Cangkuang dan dari sekitarnya mayoritas memeluk agama Islam. Ini mungkin sekilas dari kunjungan kita atau wisata kita kali ini di Candi Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Bagi yang belum kesini, silahkan datang, dan nanti kita akan review satu lagi tempat masih di area Candi Cangkuang, yaitu objek wisata baru yang dikelola oleh BUMDes ya, oleh BUMDes Cangkuang. Ini merupakan BUMDes yang perlu kita contoh ya, karena bisa mengembangkan objek wisata dengan pengelolaan desa yang luar biasa. Ini menarik atau menyedot wisatawan lokal yang banyak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di liputan kita berikutnya, masih di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, dan juga kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita alam yang indah ini ya, dan juga kesehatan kepada kita semuanya di masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dari wabah COVID-19 ini, dan kita dapat kembali ke aktivitas semula ya, dengan aktivitas kita masing-masing. Dan tentunya jangan lupa kuatkan imun dan juga iman ya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Nah, berikut demikian liputan kami dari Candi Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.